Bagaimana jika mengakikahi orang tua yang sudah meninggal sekaligus untuk memperingati 1000 harinya katanya Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya mengkicing makam orang tua yang sudah wafat? Nah, akikah sunnah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah akikah dilakukan oleh orang tua jika mempunyai anak. Kalau laki-laki 2 kambing dengan syaratnya perempuan 1 kambing. Sampai anak itu disunahkan akikah sebelum selesai nifas. Kecuali kalau dia tidak mampu saat itu, maka bolehlah diundur sampai setelah nifas, sampai anak itu baligh. Ketika anak itu sudah baligh dan besar, belum diakikahi oleh orang tuanya, maka sunnah si anak mengakikahi dirinya sendiri. Sunnah si anak mengakikahi dirinya sendiri. Ini yang dibahas oleh ulama. Tentang orang tua kita, bukan sunnah anak mengakikahi orang tua. Apalagi ketika dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, Anda bisa memberikan kambing untuk orang tua Anda sebagai supaya bisa dijadikan akikah untuk dirinya. Jadi bukan Anda mengakikahi orang tua, tapi Anda berikan kambing. Kalau bapak Anda, ibu Anda belum diakikahi orang tuanya, ini sebagai bakti Anda kepada orang tua, Anda berikan hadiah kambing untuk bapak Anda mengakikahi dirinya sendiri. Untuk ibu Anda mengakikahi dirinya sendiri. Bukan Anda mengakikahi orang tua Anda. Tapi kalau sudah orang tua Anda meninggal, selesailah. Kesempatan untuk akikah sudah habis. Untuk kurban, ini ada khilaf ulama. Yang pendapat yang kuat, tidak sah seorang anak mengkorbani orang tuanya yang sudah meninggal dengan catatan kecuali jika mendapatkan wasiat. Maka dihimbau setiap orang tua tulis wasiat. Saya izinkan untuk anak-anak saya dan siapapun yang mau korban untuk saya, yang mau mengumrohkan saya, itu harus disebutkan. Sehingga anaknya atau santrinya yang mencintai dia, korban untuk dirinya disahkan karena sudah ada wasiat, ada diperbolehkan. Tapi jika tidak ada hal itu, maka khilaf kuat di sini. Ada yang mengatakan tidak sah korban untuk orang tua tanpa mendapat wasiat. Tapi ada juga pendapat yang lemah mengatakan sah. Ini jika korban. Tapi jika akikah dengan meninggalnya seseorang, maka selesailah dia. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian kijing tadi ya. Maksudnya kijing, makamnya itu dibelikan sebentuk dari marmer gitu atau. Nah, Ustaz. Dilihat itu pemakaman umum atau pemakaman pribadi. Jika itu pemakaman pribadi, hak Anda. Mau Anda bangunkan jadi kijing itu. Ketika orang itu meninggal, di atasnya itu dibangun, diberikan di keramik atau marmer atau apa sebagai bentuk menghormati si mayit. Maka dilihat itu tanahnya siapa. Jika tanah pribadi bebas, nggak ada pembahasan. Tapi jika itu tanah wakaf untuk umum, maka itu dilarang. Kenapa? Karena kalau dibangun seperti itu, maka tempat itu tidak bisa ditempati orang lain. Sedangkan pemakaman umum itu setelah sekian puluh tahun
Dan itu berbeda-beda setiap tanah. Ketika diyakini si mayit sudah hancur habis dimakan tanah, maka boleh ditempati mayit yang lain yang baru. Ini indahnya Islam, sehingga tidak ada penuhnya kuburan itu. Kuburan penuh, nggak ada, karena bisa ditempati orang lain. Dengan catatan mayit yang pertama sudah hancur, dan itu bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya, dan setiap tempat berbeda, ya, setiap tempat berbeda. Kecuali ulama. Jika ulama, maka diperbolehkan dibangun sebagai bentuk penghormatan kita, mengagungkan mereka. Karena mengagungkan ulama itu juga mengagungkan agama Allah. Karena ulama simbol agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa hiya min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah itu bentuk ketakwaan. Syiar agama Allah adalah a'lamu dinih, simbol-simbol agama. Ulama merupakan simbol agama Allah, sehingga diperbolehkan untuk ulama walaupun dimakamkan di tempat umum untuk dibangun sebagai bentuk penghormatan kita kepada ulama. Dan hadis Nabi, wa man yu'azzim ulama, siapa yang man adzamal ulama faqad adzamani, siapa yang mengagungkan ulama dia telah mengagungkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amman adzamani faqad adzamallah, siapa yang mengagungkan aku dia telah mengagungkan Allah, dan siapa yang mengagungkan Allah, Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika yang meninggal itu awam dan dikubur di tempat maqabirul muslimin, wakaf kuburan, wakaf makam, maka dilarang untuk membangun di atasnya apapun, dengan tujuan beberapa tahun kemudian bisa ditempati orang baru. Tapi kalau itu tanah pribadi maka bebas. Tapi jika yang meninggal ulama diperbolehkan, walaupun di tempat makam umum boleh dibangun di atasnya sesuatu sebagai bentuk penghormatan kita kepada ulama. Seperti hanya diceritakan di Tarim ada makam Zambal. Zambal makam aulia salihin. Mungkin ratusan ribu aulia dimakamkan di sana, ya. Habib Abdurrahman As-Segaf beliau mengatakan di zaman beliau, Habib Abdurrahman Segaf mungkin 500 tahun lebih, ya, beliau sampai sekarang ini, beliau mengatakan fi Zambal asyra alaf wali wa thamanun kutub. Di Zambal itu ada 10.000 aulia dan 80 aulia tingkatannya Qutbuz Zaman, ketua aulia di zaman beliau. 500 tahun lebih sampai sekarang ini sudah berapa puluh ribu. Walhasil ada makam-makam yang dibangun, ada makam-makam yang tidak dibangun. Makam yang dibangun ulama yang nampak, yang tidak nampak tidak dibangun. Termasuk yang tidak dibangun Al-Habib Musyayyakh. Al-Habib Musyayyakh tidak nampak mungkin di zamannya keilmuannya, sehingga dia terhitung orang awam. Padahal beliau aulia. Dari banyaknya aulia di sana. Sehingga ketika ada yang meninggal dan dinyatakan kuburan Habib Musyayyakh ini sudah hancur, maka digali lagi untuk ditempati orang baru. Ketika digali, didapati dindingnya itu masih utuh. Maka penasaranlah yang menggali kubur tersebut, orang saleh. Dibuka, ternyata Al-Habib Musyayyakh sedang duduk di kursi dan membaca Al-Quran. Dia terkejut melihat ke atas Al-Habib Musyayyakh. Orang ini melihat Al-Habib duduk di kursi baca Quran, dia gemetar. Beliau mengatakan, tutup dan gali kuburan lain dan jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Ya, para salihin di Tarim, ya, tidak mau dikenal walaupun sudah meninggal. Udah meninggal, nggak mau dikenal orang.
ditutuplah dan menggali di tempat lain. Si orang ini tidak tahan karena orang-orang tidak berziarah secara terhormat kepada Habib Musyayikh ini seperti yang dilakukan ziarah kepada para habaib yang lain. Sehingga dia nggak mampu menceritakan hal itu kepada orang apa yang beliau lihat tentang Habib Musyayikh. Ini kisah, ya. Silahkan Anda percaya dan silahkan Anda nggak percaya. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi kita dididik oleh orang tua kita dan guru-guru kita untuk mempercayai kisah-kisah yang salah, yang bermanfaat. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Lihat, orang tidak terlihat dari namanya saja yang terkenal. Kadang-kadang kam min masyhur min barakatil mastur. Berapa banyak orang yang terkenal itu berkah dari orang yang tidak terkenal. Mudah-mudahan kita termasuk jasad kita jasad yang tidak dimakan oleh tanah. Karena ada beberapa manusia yang mulia yang jasadnya enggak dimakan oleh tanah.